call for backup because these guys are killers. Yeah, I got the other two. Where are you going? Fucking crazy, I'm going to the top. I said back the f*** off! So they'll have to investigate, and that puts her hope and take her back. Hey. Over. Be able to. Maybe. Instead of playing a wait done. Cerita berawal dari suasana sebuah hutan yang habis diterjang oleh badai Baliung semalaman. Bahkan saking dahsyatnya badai semalam, sebuah pesawat pun nyuksur kecelakaan hingga menewaskan seorang pilot. Lanjut kita beralih ke serunya masa-masa liburan 4 sahabat yang baru lulus SMA. Di tengah keseruan dua pasangan kekasih ini, mereka pun tinggal menentukan pilihan antara lanjut kuliah atau turut serta memperbanyak pengangguran di kota mereka. Setelah ngabolang seharian, pria bernama Vince mengatakan jika ia akan melanjutkan pendidikan di akademi militer. Karena setelah sekian lama bermain FF, ia akhirnya terinspirasi untuk menjadi tentara yang selalu pegang senjata. Ia pun mengajak temannya yang bernama Jess untuk bergabung. Siapa tahu aja mereka sama-sama bisa berperang melawan penjahat. Meskipun omongan Vince terlihat keren, Jess sama sekali tidak tertarik karena ia sudah berniat untuk melanjutkan usaha bengkel dan laskar beat bapaknya. Ditambah lagi ia gak mau jauh-jauh dari pacarnya yang begitu ia sayangi. Always. Hey, Even the mention of him. this was that to look forward to. Come on, move! Lanjut kita beralih ke dua orang penjahat yang sedang mendengarkan rekaman suara si pilot sebelum kecelakaan. Terlihat si ketua pun begitu kesal karena si pilot yang kita lihat tadi adalah seorang kurir yang sedang membawa narkoboy. Mengetahui hal tersebut, si ketua yang biasa dipanggil si emak mengajak para anak buahnya untuk segera melakukan pencarian karena ia bisa menebak di mana lokasi dari jatuhnya pesawat yang membawa pesanannya. We go. Snap your finger. Kembali kepada Vince dan Jess yang sedang ngajakin jajan pacar-pacar mereka. Lalu pacar Vince yang bernama Emily bertanya tentang rencana temannya setelah kelulusan ini. Lalu wanita yang bernama Alex ini mengatakan jika ia mah akan melanjutkan kuliah ke luar kota. Akan tetapi ia meminta Emily untuk jangan memberitahu Jess yang paling antik dengan LDR-an. You have to pass an interview. I mean, it's... What kind of shakes you want? Oh, you burp. All right, come and get it. Selang beberapa saat, Vince mengatakan bahwa mereka harusnya melakukan petualangan dulu sebelum mereka disibukkan oleh rencana masing-masing. Ia pun mengajak teman-temannya untuk berkemping di dekat air terjun yang berada di Taman Nasional. Lalu ketika teman-temannya setuju, Alex menolak karena ia tidak bisa ninggalin ibunya yang selalu sendirian di rumah. Namun Alex berharap rencana mereka tetap dilakukan meskipun tanpa keberadaannya. My mom probably needs me to help around the house. I heard it was a suicide. See? Is this a way of saying you want to jump the falls? Yeah. Setibanya di depan rumah Alex, Jess terlihat kecewa karena pacarnya ini tidak ikut berpetualang bersamanya. Kemudian ia meminta untuk memberitahunya jika sewaktu-waktu Alex berubah pikiran. I don't know. Good. Melihat Moge di depan rumah, Alex mendadak emosi karena bapaknya yang seorang geng motor pasti sedang berada di rumah. Setelah 2 bulan gak ketemu, Alex meluapkan kemarahannya kepada pria bernama Nick ini yang jarang pulang dan sekalinya pulang pasti cuma sekedar nyemprot celengan emaknya doang. Bahkan ia sudah muak dengan perilaku ayahnya yang gak peduli terhadap keluarga dan hanya mementingkan bisnis haram gengnya saja. Not like I haven't tried. Forever. Please, but we don't need anything from you. It's my shit. It's my house. Tamparan Nick yang malah nyocol di pipi si ibu jelas membuat Alex semakin kesal terhadap bapaknya. Namun cekcok di antara mereka tak berlangsung lama karena Nick dipanggil para anak buahnya yang sedang dalam masalah. Max, we got to go.
Selang beberapa saat, Alex meminta sang ibu untuk mengusir ayahnya yang cuma jadi beban dan tak pernah memperdulikan mereka. Akan tetapi rasa cinta sang ibu kepada Nick begitu besar. Terlebih menurutnya ia harus tetap bersabar meskipun Nick berada di jalur yang salah. Now? When? Sikap ibunya yang sudah dibutakan cinta dan belalai kekar membuat Alex gak betah tinggal di rumah. Hingga ia pun berniat untuk ikut bercamping bersama teman-temannya. Sampailah mereka di pos penjaga hutan Taman Nasional. Kemudian Pak Polhut mengingatkan mereka untuk tetap berada di jalur pendakian dan jangan pergi ke zona yang terlarang. Tak lupa juga ia menyuruh Jess dan teman-temannya untuk segera ke pos penjaga jika sesuatu yang amit-amit terjadi. Yes, sir. Good. All set. Great. Thank you. Di tengah perjalanan menuju Curug, komplotan si emak datang untuk mencari pesawat yang diduga nyungsep di dalam hutan. Wanita ini pun pura-pura seolah akan bercamping untuk menutupi rencananya dari petugas. Setelah sekian jam mereka OTW, tibalah waktunya mereka berjalan kaki untuk bisa sampai ke lokasi air terjun. Dan seperti biasa, di tempat seperti ini sudah pasti gak ada sinyal. Come on, let's go. Saat pacar mereka sedang melihat Curug, Emily curhat jika ia sebenarnya sedang hamil. Ia pun bingung untuk memberitahu pacarnya, karena ia gak mau ngurus anak hasil perbuatan jadahnya sendirian, sementara suaminya sibuk berperang di negara orang. Of course if you want, but... Hey! You guys gotta see this. Lelahnya perjalanan seolah terobati oleh keindahan Curug yang menyejukkan mata. Terlihat Vince pun seolah tidak sabar untuk lompat dan lanjut kucuprakan di bawah sana. Kemudian ia berniat untuk ngeprank teman-temannya yang terlihat ketakutan melihat dirinya berada di bibir jurang. Yeah, no shit. Always playing games. Do you think he went in and the current took him? Where are you going? Vince dan teman-temannya seolah tak percaya saat menemukan bangkai pesawat di tengah hutan. Apalagi saat mereka melihat jasad seorang pilot yang belum dievakuasi. I think it's racing. He's out here. Serious, man. We gotta go tell the ranger. Wow, bayangan menjadi orang kaya langsung terfikir oleh Vince saat menemukan banyak narkoboy jenis tepung oleng. Begitupun dengan Emily, yang tidak akan mungkin menyia-nyiakan harta karun ini. Kemudian Alex meminta mereka untuk jangan mengambilnya, karena ia takut barang haram ini mendatangkan petaka bagi mereka. Akan tetapi Emily dan Vince tetap akan membawa sebagian narkoboy ini. Bahkan mereka mengancam jika sampai Alex bermulut ember, mereka akan laporin ayahnya Alex yang suka jualan narkoboy juga. Fucking crazy, I'm going to the cops. I said back the f*** off. So they'll have to investigate, and that puts her whole family... And take her backpack. Vince dan yang lain merasa heran dengan orang sok keren ini yang menolak pergi dari mobil mereka. Dan jika kalian masih ingat, pria ini adalah tangan kanan si emak yang bernama Carter. Pria ini pun kepo akan keberadaan para anak muda di lokasi pencarian pesawat. Lalu tanpa menyebutkan pesawat yang ia temukan, Vince berkata jika ia mah cuma jalan-jalan di hutan saja. Akan tetapi Carter tidak percaya begitu saja. Malahan ia meminta agar Vince dan teman-temannya membuka tas yang mereka bawa. Buddy, we're on our way back to the ranger station. Keep your mouth shut. Waduh, rupanya si bewok berambut jarang ini semakin curiga dengan gelagat Vince. Hingga Vince pun pasrah menuruti perintah orang asing ini. Lalu Carter menghubungi salah satu temannya dan menceritakan keberadaan 4 anak muda di zona pencarian mereka. What's in the pack?
and you open the bag. Saat Vince akan membuka tas yang berisi narkoboy, Cutter menggoda para kewes sambil bertanya tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan. Keadaan ini pun membuat Vince marah dan menyuruh Cutter untuk segera pergi. Kid, I gotta hand it to you. Never a flare gun. Congrats. Setelah membuat Cutter pingsan, Alex membuang tas yang berisi narkoboy dan lanjut kabur tanpa memperdulikan Vince yang tertembak. Is anybody even listening to me? Heck, what if Vincent's just hurt? Look out! Kecelakaan yang melibatkan salah satu anak buah si emak membuat mobil mereka mengalami kerusakan. Bahkan insiden ini membuat ceker Jess mengalami patah tulang. Kemudian Alex berusaha menghentikan pendarahan dari patah tulang yang ternyata nongol keluar. Sorry. Hold on. Dari panggilan di radio, Alex bisa mengetahui bahwa orang ini adalah teman Cutter. Bahkan ia pun mendengar Cutter yang sudah sadar sedang memberitahu teman-temannya bahwa ia telah menemukan barang haram dari tas milik Vince. Kemudian Jess menggunakan radio tersebut untuk mencari bantuan di frekuensi lain. Mayday, mayday. Anyone there? It's the main road. And go where? We're in the middle of... We gotta keep moving. Karena gak ada jawaban, mau tak mau mereka harus segera kabur sebelum komplotan Cutter menemukan mereka. We gotta keep going. Come on. Rupanya Jess tak kuat berjalan dengan kakinya yang somplak seperti ini. Ditambah lagi mereka tidak tahu harus pergi ke arah mana untuk mencari bantuan. Kemudian Alex menyuruh mereka untuk menunggu. Sementara ia akan kembali ke lokasi yang tadi untuk mengambil peta di dalam tas milik Vince. I can run and be back in like 20 minutes. Vince! Alex tentu saja kaget mengetahui Vince dan kedua tasnya sudah menghilang. Ia pun curiga jika jasad temannya itu sudah dibawa oleh si Cutter. Saat Alex sibuk nyari sinyal, datanglah anak buah si emak yang bernama Murphy. Ia pun langsung bersiaga saat menyangka ada seekor beruk di dahan pohon. Calm down or I start taking shots. Alex tak berkutik saat mengetahui pria jabrik ini adalah temannya Cutter. Ia pun memelas minta ampun karena yang dilakukannya cuma jelong-jelong di hutan saja. Meskipun pria ini percaya dengan omongan Alex, ia tetap menyuruhnya untuk menunjukkan lokasi bangkai pesawat. Start walking. They killed Jerry. He's taking me to the plane now. Good. You hear me? Cutter menyuruh Murphy untuk menjedor Alex jika pesawat sudah ditemukan, karena ia gak mau ada saksi mata dari misi pencarian ini. Terlihat pria ini pun bingung karena menurutnya Alex terlalu bocah untuk ia habisi. Move. Sesampainya di lokasi curug, Alex mengatakan bahwa mereka harus melompat dulu untuk menemukan bangkai pesawat. Murphy jelas bingung dong, karena mana berani ia lompat dari ketinggian seperti ini. How do you get down? Melihat aksi nekat yang dilakukan Alex, Murphy buru-buru laporan kepada komplotannya. Kemudian ia diperintahkan untuk terus melakukan pengejaran apapun resikonya. Setelah berhasil selamat dari lompatan maut, Alex tidak sadar bahwa Murphy sedang mengitari air terjun untuk memburunya. Self-killed! You gonna shoot? Rupanya Murphy tak cukup berani untuk melukai Alex yang memang masih remaja. Lalu ketika Alex berhasil kabur, Murphy menghubungi Cutter yang ternyata sudah menangkap Jess dan Emily. Kemudian Cutter menyuruh bawahannya ini untuk terus melakukan pengejaran. Karena jika Alex sudah tertangkap, ia akan menjadikan Jess dan Emily sebagai alat agar Alex nurut kepada mereka. Setibanya di lokasi kecelakaan, Alex berniat menggunakan mobil penjahat untuk membawa kabur teman-temannya. Tapi sebelum itu, ia harus mengganti ban mobil ini terlebih dulu.
Alex tidak menyangka ternyata Vince masih hidup setelah kesembur pelor shotgun. Sementara Vince yang masih puyeng mengajak Alex untuk menggunakan mobil penjahat ini. Karena bagaimanapun juga mereka harus segera menjemput Jess dan Emily dan lanjut mencari pertolongan. Love you too. Setelah berhasil nyolong mobil, mereka tidak tahu bahwa Jess dan Emily sudah tertangkap oleh para penjahat. Kemudian Vince meminta maaf karena kelakuannya bersama Emily. Mereka kini berurusan dengan para pengedar narkoboy. Look. Yes! Mereka merasa lega saat melihat anggota Paul Hood yang lagi nongkrong. Padahal, itu adalah si emak yang sedang menyamar. Lalu ketika Alex menceritakan apa yang terjadi, si emak mengatakan bahwa Jess dan Emily sudah ia temukan dan kini berada di pos. Yeah, I got the other two. Over. Be able to... Singkat cerita, Alex disekap di pos polisi hutan yang sudah dikuasai oleh si emak. Di tempat ini pun Alex bisa melihat kematian satu-satunya penjaga yang telah dihabisi komplotan si emak. My friends. Copy that. Stop! Si emak mengancam Alex untuk mengatakan di mana lokasi pesawat miliknya. Karena kalau menolak, ia akan menghabisi kedua sahabat Alex. We clear. Si emak mendadak kaget mendengar kedatangan seseorang yang menggunakan motor gede. Karena ia bisa menebak bahwa itu pasti anak buahnya Nick yang akan menagih duit dari barang haram yang telah ia beli. Lalu ia mengancam Alex untuk tetap diam. Karena si emak tidak akan melanjutkan transaksi jika bisa mendapatkan barang haram itu dengan cuma-cuma. Park's closed for me. Si emak bersandiwara seolah ia adalah anggota Paul Hood yang sedang berjaga. Sementara pria ini tidak sadar bahwa wanita tua ini adalah orang yang ia cari. Washed out. Setelah menghabisi anak buahnya nih, Alex sadar bahwa si emak sedang berurusan dengan geng ayahnya. Hingga ia pun dengan bangganya mengakui jika dirinya adalah anaknya nih. Namun si emak yang sudah kepalang jibrek boro-boro peduli dan lanjut memaksa Alex untuk menunjukkan lokasi pesawat. Get in. Saint showed up. Si emak menyuruh anak buahnya untuk bersiaga karena gengnya Nick sedang mencari pesawat juga. Ia pun menyuruh mereka untuk menghabisi Jess dan Emily jika barang haram itu sudah ia temukan. First, I'll do Missy a little bit at a time. Setelah berhasil kabur dari cengkraman si emak, Alex tiba di lokasi mobil para penjahat hingga menemukan sepucuk pistol. Ia pun bertekad untuk menyelamatkan kedua temannya dan menuntut balas atas kematian Vince. We sent Murph out there again. There's still a plane. Oh, we're done. Alex kebingungan saat melihat komplotan si emak yang sedang prepare untuk membakar Jess. Terlebih ia gak mungkin bisa menyelamatkan teman-temannya jika cuma sendirian. Move and I cripple you for life. Yeah, you are. We are. Alex mengancam Murphy untuk bekerja sama dengannya. Ia pun mengatakan bahwa cepat atau lambat, geng ayahnya pasti akan segera datang dan membabat habis komplotan si emak. Mendengar Alex adalah anak ketua geng motor jelebet, Murphy auto ketakutan dan memilih untuk membantunya. Move. Di sisi lain, Nick dan para anggotanya masih menunggu kabar dari utusan mereka yang sebenarnya sudah meninggoy. Dirasa ada sesuatu yang gak beres. Mereka berniat untuk langsung cus ke hutan saja. Kembali ke dalam hutan, ketika si emak memancing kedatangan Alex menggunakan radio. Lalu ia menyuruh Cutter untuk menggunakan cara lain agar Alex segera menemui mereka. You should see his face right now. Not the one you're worried about. Enough. Alex katanya bersedia untuk memandu ke lokasi pesawat asalkan hanya satu orang yang pergi bersamanya. Meskipun permintaan Alex membuat si emak emosi, ia akhirnya nurut daripada geng jelebet keburu datang. I'm listening. What's the matter, sweetie? God,
Setibanya di lokasi pesawat, si bewok menyuruh Alex untuk mengambil tepung oleng curiannya. Akan tetapi ia tidak sadar jika salah satu temannya sudah bersekongkol dengan Alex. Drop it. Singkat cerita, si bewok panik melihat Alex sedang membakar narkoboy yang bernilai tinggi. Lalu Alex menyuruh si emak untuk melepaskan kedua temannya sebelum ia bakar habis semua barang haram ini. Let him go. You heard her? You're gone. Put my guy back on. Hey, Skip, I'd heard. Setelah mendengar kedua sahabatnya dibebaskan, Alex menyuruh Jess dan Emily untuk menunggunya di suatu tempat. Karena ia dan Murphy akan memberi ganjaran terhadap si Emma dan Carter terlebih dulu. Dengan mengikuti arahan dari Alex, si Emma tidak sadar jika ia sedang digiring ke lokasi yang sudah disiapkan oleh Murphy. Lalu tiba-tiba, mereka kaget saat melihat laser dari senjata yang sudah siap menjodor Carter. Setelah si Emma tewas oleh anak buahnya sendiri, Alex bisa leluasa untuk menghabisi Carter. Namun ia memilih untuk menyerahkan pria ini kepada ayahnya daripada mengotori tangannya dengan melakukan pembunuhan. Good. Saat pelarian mereka dihadang oleh geng jelebet, Alex baru tahu ternyata Jess dan Emily sedang ditahan oleh ayahnya. Lalu ia bernegosiasi untuk menukar kedua temannya dengan lokasi barang haram yang sudah ia temukan. Bahkan Alex meminta agar Nick jangan melukai Murphy, karena berkat bantuannya ia bisa selamat sampai sekarang. No, little girl. You can go. Lanjut kita beralih ke si bewok berambut jarang yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mau tobat kayaknya gak bakal keburu. Mau kabur pun cekernya sudah ditembak Alex. Lalu di tengah kegalauan Carter, Nick mampir sebelum ia menuju lokasi bangkai pesawat. Kemudian Carter sok-sok melakukan perlawanan menggunakan senjata yang sebenarnya gak berpeluru. Tak tega melihat keputusasaan anak buah si Emma, Nick akan memberikan obat anti puyeng berupa kampak. Have you seen you? Shall we